Indonesia makin menyala. Bagaimana tidak? Berdasarkan dari beberapa sumber resmi, di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo, Indonesia tidak lama lagi akan menjadi salah satu negara di ASEAN yang memiliki jet tempur generasi kelima. Namun lebih hebatnya lagi, bukan hanya pesawat tempur, tapi hingga rudal dan beberapa alutsista canggih lainnya akan memperkuat kekuatan militer Indonesia. Nah, di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, alutsista apa saja yang berhasil dibungkus Indonesia? Simak selengkapnya. Pertama, kapal perang frigate PPA terbesar di Asia Tenggara. Kemampuannya pun nggak main-main. Sebagai kapal perang multifungsi atau Multipurpose Combat Ship, KRI Brawijaya 320 memiliki kemampuan peperangan 4 dimensi, anti udara, anti kapal permukaan, anti kapal selam, dan peperangan elektronika. Kapal sepanjang 143 meter ini mampu melaju hingga kecepatan 32 knot dan dilengkapi persenjataan canggih. Dengan bertambahnya kapal perang multifungsi ini, maka bertambahlah kekuatan TNI AL untuk mengawal kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berdasarkan data dari Pemeringkat Angkatan Laut Dunia, World Directory of Modern Military Warships, ternyata kekuatan laut Indonesia nggak main-main. Karena kita Indonesia masuk 5 besar. Angkatan laut terkuat di dunia. Bayangin aja, dari banyaknya negara, Indonesia masuk 5 besar. Terkuat di dunia. Tapi pertanyaannya, Indonesia kan belum punya kapal induk. Kenapa bisa sekuat itu? Nah, meski Indonesia belum memiliki kapal induk, peringkat yang dinilai oleh World Directory of Modern Military Warships tidak serta-merta diukur dari kapal induk, namun berdasarkan nilai True Value Rating atau simpelnya, dari jumlah dan kualitas aset tempur laut yang dimiliki oleh negara tersebut. Seperti Cina, mereka memiliki jumlah aset tempur laut 422 unit, lebih banyak daripada Amerika Serikat, tapi justru nilai Amerika lebih besar menurut World Directory of Modern Military Warships karena aset tempur laut Amerika kemampuan atau kualitasnya lebih unggul. Dengan menduduki peringkat keempat, angkatan laut terkuat di dunia, kita Indonesia hanya di bawah 3 negara besar, Amerika Serikat, China, dan Rusia. Namun, kekuatan laut Indonesia lebih unggul daripada Prancis, Korea hingga Inggris, dan negara-negara besar lainnya. Selain kapal perang frigate KRI Brawijaya yang telah tiba di Indonesia, pada September lalu, Indonesia juga akan diperkuat oleh satu kapal lagi, yakni KRI Prabu Siliwangi 231 yang akan datang ke Indonesia di awal 2026 mendatang. Maka dengan ini, kekuatan Angkatan Laut Indonesia semakin kuat dalam mengawal kedaulatan Indonesia. Langkah besar Indonesia tak berhenti di laut. Kini giliran daratan yang bersiap mengguncang kawasan. Karena alutsista selanjutnya tidak kalah hebat daripada kapal perang frigate, yaitu rudal balistik Khan. Bayangkan, sebuah rudal raksasa meluncur dari tanah Indonesia. Dalam hitungan detik saja, ia mampu terbang jauh, menembus awan, lalu jatuh tepat menghantam target. Dengan presisi luar biasa. Mengutip CNN, Kementerian Pertahanan RI menekan kontrak dengan industri militer Turki, Roketsan, terkait pembelian rudal Khan pada 2022 untuk TNI AD. Belakangan TNI AD mengungkap, rudal itu sudah tiba di Indonesia dan ditempatkan di Batalion Artileri Medan 18, Kalimantan Timur. Namun, pengiriman rudal itu baru batch pertama. Pada awal 2026, akan ada pengiriman batch kedua dan akan ada serah terima dari Kementerian Pertahanan kepada TNI AD. Kehadiran rudal Khan bukan sekadar menambah koleksi persenjataan, tapi menandai babak baru. Kemampuan pertahanan Indonesia. Dengan adanya rudal balistik ini, tentu TNI AD akan memiliki kekuatan serangan jarak jauh yang sesungguhnya, kekuatan yang bisa menjadi penentu jika ancaman datang dari manapun.
Dari laut yang dijaga kapal perang frigat raksasa, dan di darat kini Indonesia diperkuat oleh rudal balistik modern. Langkah besar menuju Indonesia, yang benar-benar memiliki kekuatan militer yang tak terkalahkan. Setelah berhasil menambah kekuatan laut dengan kapal perang dan daratan dengan rudal balistik, kini Indonesia juga bersiap menambah kekuatan langit. Inilah yang kita tunggu, Kaan, jet tempur generasi kelima, buatan Turkish Aerospace Industries atau TAI. Dengan ini menunjukkan simbol dari era baru kekuatan udara Indonesia. Beberapa bulan lalu, Indonesia secara resmi menandatangani kontrak pengadaan 48 unit jet tempur Kaan. Dengan ini menjadikan Indonesia salah satu negara di Asia Tenggara yang akan mengoperasikan jet tempur generasi kelima. Pesawat ini bukan pesawat biasa. Didesain dengan teknologi siluman, stealth, avionik canggih, serta kemampuan super cruise tanpa afterburner. Dengan adanya Kaan, menandai bahwa Indonesia kini melangkah sejajar dengan negara-negara pemilik jet tempur paling maju di dunia. Jet tempur Kaan menjadi sorotan karena statusnya sebagai pesawat tempur generasi kelima yang dikembangkan langsung oleh Turkish Aerospace Industries. Pesawat ini hadir sebagai solusi Turki untuk menggantikan ketergantungan pada F-16 menyusul terhambatnya pembelian pesawat tersebut dari Amerika Serikat akibat sanksi. Hebatnya, ke depan Kaan bisa jadi pesaing berat F-35 Amerika Serikat. Jika dibandingkan, baik Kaan maupun F-35, keduanya sama-sama dikategorikan sebagai pesawat tempur generasi kelima, dan keduanya juga dirancang dengan teknologi siluman untuk menghindari deteksi radar dan juga memiliki kemampuan multi-role, mampu menjalankan misi superioritas udara, serangan darat, SEAHD, hingga perang elektronik. F-35 memiliki keunggulan dalam interoperabilitas atau sistem komunikasi dan sistem pendukung global yang matang, menjadikannya pilihan utama bagi negara-negara sekutu AS. Namun, Kaan hadir sebagai alternatif baru yang kompetitif, khususnya bagi negara-negara yang ingin diversifikasi alutsista tanpa bergantung pada satu blok kekuatan besar. Dari laut dengan frigate raksasa, darat dengan rudal balistik Han, hingga langit dengan jet generasi kelima, semua ini menunjukkan satu arah yang jelas. Di bawah kepemimpinan Presiden tercinta, Prabowo Subianto, Indonesia sedang membangun kekuatan militer paling modern untuk kedepannya.